Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan kenalkan kami dari kelompok 6 terdiri dari saya pribadi Hairil Anam, Muhammad Hanif Aliuddin, selanjutnya Listiana Fianti, selanjutnya Firda Puspitasari, dan yang terakhir Nafila Alfani. Pada hari ini kami akan mempresentasikan mengenai materi pembahasan maladministrasi dan peran ombudsman. Untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung pada materi pembahasan kita pada kali ini. Untuk yang pertama yaitu mengenai pengertian maladministrasi. Kalau berdasarkan dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, di sana dijelaskan yang dimaksud dengan maladministrasi merupakan suatu perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian material dan atau imaterial bagi masyarakat dan orang perorangan. Sedangkan menurut Hendra Nurjahjo dan teman-temannya dalam buku Memahami Maladministrasi, mereka memberikan pengertian ataupun berpendapat bahwasanya maladministrasi merupakan perilaku dan perbuatan melawan hukum, perilaku dan perbuatan melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang itu, kelalaian, pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan, menimbulkan kerugian material dan atau imaterial bagi masyarakat maupun perorangan. Nah, dari pengertian tersebut kami memberikan suatu kesimpulan seperti yang ada dalam slide ini, bahwasanya pengertian dari maladministrasi secara singkatnya merupakan suatu tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh para birokrat, salah satunya dalam pelayanan publik di mana sebagian besar para birokrat tidak memberikan pelayanan yang seharusnya dilakukan. Yang mana para birokrat di sini bermakna para penyelenggara negara dan pemerintahan. Faktor yang mempengaruhi munculnya maladministrasi ada dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berupa kepribadian seseorang. Faktor kepribadian ini berwujud dari suatu niat, kemauan, dorongan yang tumbuh dari dalam diri seseorang untuk melakukan tindakan maladministrasi. Faktor ini disebabkan oleh lemahnya mental seseorang, dangkalnya agama dan keimanan mereka, sehingga memudahkan mereka untuk melakukan suatu tindakan walaupun mereka tahu bahwa tindakan yang akan mereka lakukan itu merupakan suatu tindakan yang buruk, baik menurut nilai-nilai sosial maupun menurut ajaran agama. Faktor internal banyak pula muncul karena dipengaruhi oleh faktor eksternal, antara lain faktor kebutuhan keluarga, kesempatan, lingkungan kerja, dan lemahnya pengawasan. Adapun faktor eksternal adalah faktor yang berada di luar diri orang yang melakukan tindakan maladministrasi, bisa berupa lemahnya peraturan, lemahnya lembaga kontrol, lingkungan kerja, dan lain sebagainya yang membuka peluang untuk melakukan tindakan maladministrasi. Peraturan perundang-undangan di mana mereka bekerja merupakan suatu tatanan nilai yang dibuat untuk diikuti dan dipatuhi oleh para pegawai dalam menjalankan tugas dan kewajiban yang diberikan kepadanya. Jika peraturan tadi memberikan kelonggaran bagi pegawainya untuk melakukan tindakan maladministrasi karena peraturan tidak jelas, sanksi yang diberikan lemah, dan sebagainya, maka akan memberikan peluang pegawai untuk melakukan tindakan maladministrasi tersebut. Pelaku maladministrasi publik, yaitu penjabat pusat ataupun daerah, ataupun aparat penegak hukum, petugas BUMN atau BUMD, dan aparat penyelenggara lainnya. Jadi, bentuk dan jenis maladministrasi itu terbagi menjadi 6, yaitu yang pertama, adanya penundaan berlarut, kemudian yang kedua, adanya penyalahgunaan wewenang, yang ketiga, adanya penyimpangan prosedur, yang keempat, adanya pengabaian kewajiban hukum, yang kelima, adanya ketidakjelasan informasi, dan yang keenam, adanya ketidakpastian hukum. Jadi,
Contoh maladministrasi tersebut, contohnya saja seperti penundaan dan pelayanan berlarut, berlaku tidak adil, penyalahgunaan wewenang. Contohnya yang bisa kita temukan di masyarakat yaitu adalah korupsi. Korupsi tersebut juga merupakan salah satu bentuk maladministrasi. Misalnya saja, permintaan imbalan dalam bentuk uang, barang, ataupun jasa, pemungutan yang melebihi tarif resmi yang ditetapkan peraturan, dan pemungutan tanpa dasar hukum yang sah saat masyarakat mengurus administrasi kependudukan yang ada di kantor-kantor pemerintah. Landasan maladministrasi yaitu 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008, yaitu yang diartikan sebagai perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian material dan atau immaterial bagi masyarakat dan orang perseorangan. Dan yang kedua, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Juga menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, yaitu undang-undang yang mengatur tentang prinsip-prinsip pemerintahan yang baik yang merupakan efektivitas fungsi-fungsi pemerintahan itu sendiri. Di slide ke-8 saya akan menjelaskan terkait beberapa dari fungsi ombudsman. Keberadaan ombudsman di berbagai negara modern, terutama negara-negara welfare state, merupakan suatu tonggak yang menjadi tumpuan harapan bagi masyarakat atau warga negara untuk mempertahankan hak-haknya yang dirugikan oleh perbuatan para pejabat administrasi negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008, Ombudsman Republik Indonesia merupakan suatu lembaga negara yang bersifat mandiri dan tidak memiliki hubungan organik dengan lembaga negara dan instansi pemerintahan lainnya, serta dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bebas dari campur tangan kekuasaan lainnya. Fungsi ombudsman di Indonesia tidaklah jauh berbeda dengan ombudsman di berbagai negara, yaitu 1. Mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik. Unsur yang pertama ini menjadi unsur yang sangat penting untuk mencegah terjadinya interaksi yang bersifat negatif di antara pemerintah dengan rakyatnya sebagai akibat dari adanya perbuatan maladministrasi yang berkaitan dengan luasnya wewenang yang dimiliki oleh pemerintah. Pengawasan dalam hal ini merupakan hal yang esensial atau hal yang utama untuk memastikan bahwa pelaksanaan tugas pejabat administrasi tetap sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam norma-norma hukum. Salah satu fungsi dari ombudsman yang kedua adalah ombudsman juga bertugas menerima laporan atas dugaan maladministrasi. Ombudsman berwenang dalam memproses pengaduan masyarakat terkait penyelenggaraan pelayanan publik, sehingga apabila ada penyelenggara pemerintahan yang melakukan tindakan maladministrasi terhadap pelayanan publik, maka ombudsman wajib menyelesaikan pengaduan masyarakat. Dan lembaga ombudsman sendiri dengan tegas menyatakan bahwa setiap pengawasan yang dilakukan dan dilaporkan dan yang ditindaklanjuti oleh ombudsman tidak dipungut biaya apapun. Terkait kewenangan dalam menjalankan fungsi dari ombudsman ini sudah diatur di dalam ketentuan pada pasal 8 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008. Dan fungsi ombudsman yang ketiga yaitu ombudsman melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan maladministrasi. Dan fungsi ombudsman yang keempat yaitu ombudsman melakukan upaya pencegahan maladministrasi. Dalam upaya terhadap pencegahan maladministrasi sendiri, ombudsman sudah melakukannya dengan banyak kegiatan, diantaranya meliputi pelaksanaan penilaian kepatuhan terhadap standar pelayanan publik, penilaian kompetensi pelayanan perizinan, dan termasuk juga kegiatan survei kepatuhan. Cara pencegahan dan mengatasi maladministrasi, yaitu dihadirkannya lembaga ombudsman, yaitu lembaga yang mengawasi kewenangan penyelenggaraan pelayanan publik, baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintah,
termasuk yang diselenggarakan BUMN, BUMD maupun badan swasta. Serta selanjutnya yaitu menegakkan kewenangan hukum dengan tegas jika melakukan pelanggaran yang melanggar asas-asas umum pemerintahan. Keterlibatan masyarakat juga perlu dalam mengatasi dan pencegahan praktik dari maladministrasi. Dan juga bagaimana dengan partisipasi publik dalam mencegah maladministrasi, yaitu melibatkan masyarakat untuk ikut serta sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selain Ombudsman, DPR pun berperan juga. Sebelum saya mengakhiri presentasi ini, saya akan menyimpulkan mengenai materi bahasan pada kali ini. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan dalam pelayanan publik serta pembuatan keputusan haruslah memperhatikan secara material dan formil agar setiap keputusan mampu memberikan kebermanfaatan yang lebih baik. Namun, perbuatan penyelenggara negara dan pemerintahan tidak semuanya memperhatikan secara material dan formil tersebut, seperti halnya masih maraknya kasus korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan perbuatan lainnya. Oleh sebab itu, pemerintah membuat suatu lembaga bernama Ombudsman sebagai pengontrol tugas penyelenggara negara dan pemerintahan dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan penegakan hukum. Sehingga dengan adanya peranan Ombudsman di sini diharapkan tujuan pelayanan publik sebagaimana yang diatur dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik dapat tercapai dengan baik. Terima kasih bagi yang sudah mendengarkan. Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.